5 sponsor Persib hilang. Bangkrutkah Persib? Bali United singgung Persib Bandung. Polemik Indonesia dengan AFF. Serta berita-berita terbaru klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lover. Inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Baru-baru ini Persib Bandung mengunggah sponsor yang akan bekerja sama dengan Persib di musim ini. Tampak di unggahan ini hilangnya beberapa sponsor utama seperti Permata Bank Syariah, Mobil, Halodoc, Didimax, dan Azuri. Hilangnya 5 sponsor ini hanya tergantikan oleh 2 sponsor baru, yakni Sosios.com dan Super Fantasi. Inilah yang disinyalir membuat Persib berhenti berbelanja pemain lagi demi menghemat pengeluaran. Lalu bagaimana dengan jersey Persib terbaru? Apakah masih menggunakan Sportama? Pasalnya dalam unggahan tersebut tidak ada logo Sportama sebagai sponsor. Tapi ya, tentu sudah pasti akan menggunakan Sportama. Karena Sportama adalah merek dagang milik Glenn Sugita yang notabene bos utama Persib. Sebenarnya Persib ditawari kontrak oleh aparel luar negeri yang nominalnya cukup besar. Namun menurut Teddy Cahyono, resikonya pun terlalu besar. Dengan nilai kontrak yang besar, Persib harus juga bisa menjual produk sponsor tersebut dalam jumlah besar pula. Contohnya jika Persib ditawari kontrak oleh Puma untuk aparel, otomatis Persib harus menjual produk Puma secara besar-besaran, terutama jersey. Padahal kita tahu di Indonesia sangat sedikit para supporter yang mau membeli jersey original. Apalagi kabarnya semua aparel luar negeri itu harganya tergolong cukup mahal atau jauh lebih mahal dari aparel lokal. Sementara untuk Liga 1 sendiri, pihak Persib sudah pasrah dengan jadwal karena dalam jadwal terbaru tak banyak perubahan pada jadwal Persib. Meskipun ini sangat mengganggu, namun pihak Persib sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti contohnya laga perdana kontra Bayangkara FC yang akan digelar pukul 20.45. Laga ini sendiri rencananya akan digelar di Bekasi di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Pasalnya Bayangkara FC tak diizinkan menggunakan Stadion PT IKA. Namun justru di laga ini pelatih Persib Robert Rene Abed mengkhawatirkan kelelahan dari pemain. Pasalnya jika laga digelar pukul 20.45, otomatis laga akan usai pada pukul 11 malam. Dan paling tidak pemain Persib akan keluar dari stadion pukul 12 malam. Pulang ke Bandung 5 jam dan sampai di Bandung pagi hari. Ini sungguh melelahkan. Di sisi lain, para bobotoh menyoroti menurunnya penampilan pemain Persib Febri Haryadi. Febri dinilai makin turun performanya. Entah apa yang terjadi pada Febri. Faktanya memang di 2 musim terakhir, Febri seolah kehilangan sentuhannya. Para bobotoh memaksa Rene Abed untuk bisa mengembalikan performa Febri atau turunkan Arsan Makarin saja jika memang Febri dinilai sudah mulai habis. Tapi satu hal yang tak diinginkan bobotoh yakni dipasangnya Erwin Ramdhani. Bobotoh masih kecewa pada Erwin lantaran gagal eksekusi penalti saat perempat final Piala Presiden. Dari Bali United, pelatih Stefano Cugura mengaku jika Bali United tak masalah mau main sore atau malam.
Meskipun Teko tak akan mendampingi timnya saat di awal-awal liga, namun menurutnya semua tergantung kesiapan dan fokus pemain. Teko mengatakan jika Bali United bukanlah tim cengeng yang merengek minta dikasihani revisi jadwal. Jelas yang dimaksud Teko tim cengeng adalah Persib yang meminta jadwal direvisi. Tapi kita lihat yuk rincian jadwal main Bali United di Liga 1 musim depan ini. Dari total 34 pekan, Bali United main malam itu totalnya 22 kali dan 12 kali main sore. Sementara Persib dari 34 pekan, Persib main malam itu 27 kali dan hanya 7 kali main sore. Sementara Bali United tak memikirkan jika tim-tim lain main di Bali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, itu sama saja main pukul 21.30 atau setengah 10 malam cuy. Gila, ini main bola apa ngeronda tuh? Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Persija, Persib, dan tim-tim besar itu pertandingannya kebanyakannya digelar malam? Nih, kata Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT LIB, ini sengaja dilakukan karena permintaan dari broadcast atau penyiar. Karena kalau tim-tim besar itu mainnya malam, penontonnya banyak di TV karena orang-orang sudah pulang kerja. Nih simak ya kata-kata dari Ahmad Hadian Lukita. Tidak bisa dipungkiri, broadcast berperan, tapi kami juga dapat data yang sahih. Kalau penonton malam lebih banyak, jam segitu penonton sudah sampai di rumah. Kami tak bisa memungkiri Persija dan Persib banyak penontonnya main malam, ujar Ahmad Hadian Lukita. Udah cuy, ujung-ujungnya duit, rating TV naik, PT LIB kecipratan. Mereka nggak mikirin ya, yang nonton ke stadion itu bukan cuma orang dewasa laki-laki, ada ibu-ibu, wanita, dan anak-anak juga loh. Coba aja bayangin, ibu-ibu, wanita, dan anak-anak pulang malam dari stadion, apa nggak bahaya tuh? Belum lagi tuh buat yang lagi kerja besoknya juga harus bangun pagi karena kerja. Demi rating, demi duit, demi cuan, semua dihalalkan ya cuy. Persikabo kabarnya sudah deal dengan gelandang asal Jepang Tomoki Wada. Gelandang berusia 27 tahun ini didatangkan untuk menggantikan Ryosuke Nagasawa yang resmi dicoret dari Persikabo. Ryosuke dicoret bukan karena cedera, namun karena Ryosuke tak bisa didaftarkan di Liga 1 karena ada masalah administrasi. Kabarnya Ryosuke memalsukan identitas sebelum berangkat ke Indonesia. Jadi Ryosuke tak bisa direkrut tim manapun di Liga 1. Tomoki Wada sendiri musim lalu bermain di Liga Australia bersama klub Ilinden, tampil sebanyak 20 kali, cetak 2 gol dan 3 assist. Dari Timnas Indonesia, buntut kekesalan warganet atas protes PSSI pada AFF yang tak direspon oleh AFF, para netizen meminta PSSI agar keluar dari AFF. Para netizen menganggap AFF itu sarang mafia bola. Memang sejauh ini protes Indonesia pada AFF belum ditanggapi, apalagi usai Vietnam dan Thailand kalah atau sengaja mengalah agar tak diselidiki oleh AFC. Sebagai catatan, setiap kali AFF lakukan turnamen atau menggelar turnamen, mau itu AFF U23, U19 dan U16, itu sama sekali tak masuk dalam agenda FIFA. Jadi istilahnya jika ada kekacauan dalam ajang AFF, AFC dan FIFA lepas tangan karena di luar agenda FIFA. Makanya meskipun timnas Indonesia jadi juara AFF Cup, peringkat Indonesia di FIFA nggak akan naik karena agenda AFF itu nggak ada dalam agenda FIFA. Lalu jika Indonesia keluar dari AFF, kemanakah Indonesia akan bergabung? AFC sendiri saat ini menaungi 5 federasi, yakni Asia Tenggara atau AFF, Asia Tengah atau CAFA, Asia Timur atau EAFF, Asia Barat atau WAFF, dan Asia Selatan atau SAFF. Jika mengacu pada geografis Indonesia, Indonesia bisa saja bergabung di zona Asia Timur bersama 10 negara lain, yakni Jepang, Korea Selatan, Korea Utara,
Cina, Taiwan, Mongolia, Guam, Mariana Utara, Hong Kong, dan Makau. Hal yang aneh memang terjadi di AFF U19 ini, di mana AFF menerapkan sistem head-to-head atau regulasi head-to-head, di mana sebenarnya regulasi ini sudah dihapuskan oleh AFC dan FIFA. Lalu kenapa AFF masih memakai regulasi ini? Jelas di sini ada indikasi mafia. Namun menurut sejumlah pengamat sepak bola dan serta beberapa mantan pesepak bola Indonesia, keluar dari AFF bukanlah solusi. Yang terpenting Indonesia saat ini harus introspeksi diri, perbaiki permainan dan perbaiki federasi, yakni pihak PSSI itu sendiri. Dari segi permainan, Indonesia tak seharusnya menggantungkan nasib pada tim lawan seperti yang terjadi pada AFF U19 kemarin. Indonesia menggantungkan nasib pada Thailand dan Vietnam. Andai saja Indonesia mampu cetak gol ke gawang Vietnam dan Thailand, lagi-lagi permasalahannya ada di timnas itu sendiri. Lalu pada pihak PSSI itu sendiri, PSSI bisa protes pada AFF tentang kecurangan yang dilakukan Thailand dan Vietnam. Namun apakah PSSI sudah introspeksi diri? Karena selama ini sudah terlalu banyak kecurangan yang dilakukan PSSI terhadap klub di Liga Indonesia. Ini menurut sejumlah pengawas sepak bola dan mantan pesepak bola tanah air loh. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.